Halo guys, selamat pagi guys. Dingin guys, Korea dingin guys. Kalau sudah mau masuk musim dingin, udah mulai dingin guys. Ini aja udah suhu udah 3 derajat guys. Pakai kopi pun gak mempan guys. Nah guys, di belakang tempat tinggal kami guys, sawah guys. Ada teman yang nanya guys, gimana katanya cara untuk kerja ke sini. Kalau untuk kerja ke sini itu dibilang gampang, ada sulitnya, dibilang sulit, ada gampangnya guys. Kalau saya sih guys, proses sampai ke sini panjang guys. Kemarin saya pernah sekolah bahasa guys di Palembang, nama LPK-nya Samwon guys. 4 bulan lah guys saya belajar bahasa guys, tahun 2019 itu guys. Tapi kena corona dan sempat tutup guys tes EPS topiknya atau tes bahasanya. Jadi saya memutusin untuk cari kerja dulu di Indonesia guys. Terus sudah kekumpul lah sedikit modal guys untuk ujian guys. Jadi saya ikut ujian guys 2024 tadi guys, bulan 5. Kalau buka tesnya itu tahun bulan 2 guys itu. Ya prosesnya itu panjang guys. Yang pertama kalau mau daftar itu guys harus bisa bahasa dulu guys. Yang pertama itu bisa baca tulis, bisa mengerti bahasanya, bisa ngomong. Soalnya tes pertamanya itu guys, tesnya tes tertulis. Tes tertulis dia itu reading sama listening guys. Ada 40 soal guys. Kebetulan saya ngambil servis 1 guys, sektornya servis 1. Jadi nilai KKM-nya nggak terlalu tinggi guys. Tapi nilai KKM-nya itu tergantung dari jumlah kuotanya guys. Kuota terus nilai-nilai jumlah siswa yang lulus itu guys, itu nentuin KKM sih guys. Terus saya lulus itu, habis lulus ujian tertulis, saya lulus pengumuman bulan 6. Saya lulus langsung ada pengumuman bulan Agustus skill test. Skill test itu guys dia interview sama orang HRD Korea guys. Yang pertama, kedua tes fisik dia guys. 2 itu aja guys tes fisik dia. Terus kalau lulus guys, nanti keluar sertifikat guys dia guys. Keluar sertifikat itu guys dia. Kalau udah keluar sertifikat, kita sending guys namanya, atau ngirim berkas untuk lamaran ke Korea guys. Nah, ujian sebenarnya itu di sini guys. Kalau sudah lulus, ngirim kita sertifikat, kita kirim paspor, semua persyaratan kita kirim guys. Nanti CV kita itu dikasih ke Nodongbu guys, atau tempat pusat pencari kerja lah guys. Saya kurang tahu juga sih guys. Pokoknya di-upload lah guys di akun Ciskop namanya. Nanti orang HRDK nanti ngasih ke Nodongbu. Nanti jadi sajang-sajang di perusahaan itu. Nanti kalau mau cari pekerja asing dia ke Nodongbu guys. Lihat CV kita mana yang disukainya ya diambilnya. Banyak juga sih guys, bukan banyak sih guys, adalah yang udah lulus tes dia nunggu 2 tahun nggak dapat, jadi hangus sertifikatnya itu guys. Jadi proses Korea ini guys nggak dibilang gampang, nggak gampang, dibilang sulit, nggak sulit guys. Lulus ujian belum tentu kita diambil oleh bos-bos Korea ini guys. Rezeki-rezekian juga guys. Tapi kalau untuk cowok kemungkinan besar diambil oleh bos itu besar guys. Kalau cewek kurang rekom lah guys. Soalnya kemarin aja kami dari yang prelim di Jakarta, di Depok kemarin ada 360 orang lah guys. Dari 360 itu yang dapat itu cuma
Yang cewek cuma dapat entah 6 entah 8 guys yang dapat kontrak kerja di Korea. Itulah guys resikonya guys. Terus ya gitulah guys, kalau tentang seputar proses-proses J2J Korea ini. Lulus tes nggak nyamin kita dapat kerja di sini guys. Kalau rezeki ya kita diambil bos berangkat guys. Terus lagi guys, medikalnya itu 3 kali guys. Pertama medikal untuk sending berkas, kedua medikal setelah turun kontrak kerja untuk prelim guys. Kalau lulus medical setelah turun kontrak kerja baru kita bisa prelim. Prelim itu dia kayak training lah, OPP lah guys namanya, orientasi pra pemberangkatan guys, biar kita terbiasa dengan cara-cara kerja di Korea ini guys. Terus nanti kita nunggu lagi guys pengajuan visa itu guys. Di sini diuji juga guys. Banyak dia ada beberapa teman kita itu guys yang udah dapat kontrak kerja tapi di cancel pas habis prelim guys. Ya mau gimana lagi guys, itulah ujiannya guys. Udah turun kontrak pun belum tentu dia berangkat, karena kadang soalnya Sajang ini ngambil orang itu seandainya bulan 1 dia ngambil CV kita diajunya kan. Terus prosesnya ini lama guys, bisa sampai 1 sampai 3 bulan guys. Mungkin bos itu lama nunggu kan. Dia lama nunggu udah dapat terus dia karena lama nunggu capek. Jadi ada orang-orang warga negara asing mungkin yang udah tinggal di Korea guys yang ngelamar di sana. Jadi di cancelnya lah guys itu kontrak kerja itu guys. Terus habis kalau udah turun visa guys, medikal ketiga guys itu medikal TB sama sifilis guys. Kalau yang medikal keduanya nggak jauh lah jaraknya, tapi kalau medikal keduanya jauh sama ke medikal 3 dia harus medikal total guys. Dia medikal total itu 900.000 guys. Nah kalau udah lulus nanti guys baru nanti ke Jakarta lagi guys untuk pemberangkatan. Dia itu kita nanti ada pembekalan guys, gimana cara hidup di Korea. Kita nanti dibimbing untuk buka tabungan, untuk kartu, untuk pemberian jaket. Kalau untuk tiket ke Korea guys, kita kemarin kami kemarin tuh guys 6.500.000 itu udah mencakup jaket, akomodasi perjalanan. Akomodasi itu mencakup tiket bis guys dan penginapan kita waktu di Jakarta dan waktu 3 hari di training center Korea di Gyeonggi-do kemarin guys. Itulah guys proses-prosesnya. Sebenarnya masih banyak sih guys kalau mau diceritain guys. Kalau teman-teman yang ada minat guys, searching lah guys di YouTube gimana proses Korea, biar nanti dibilang enggak, ini katanya ngomong kayak gini rupanya bohong. Bukan bohong sih guys, emang prosesnya kayak gitu guys, prosedurnya itu guys. Oke guys, salam interaksi guys, terima kasih sudah menonton guys. Jangan lupa like, komen dan bagikan guys. Assalamualaikum, annyeonghaseyo.